Albert Einstein pada tanggal 3 Januari 1954 mengatakan bahwa kata Tuhan bagi saya tidak lebih dari sekadar ekspresi dan produk dari kelemahan manusia. Bagi saya, agama Yahudi, seperti semua agama lainnya, adalah inkarnasi dari takhayul yang paling kekanak-kanakan. Pernyataan ini terdengar mengejutkan, bahkan menyakitkan, bagi kita yang menjunjung tinggi agama dan menghormati tulisan-tulisan suci darinya. Mendengar ini dari salah satu orang yang paling kita kagumi merupakan hal yang, untuk pertama kalinya, cukup sulit untuk diterima. Namun, ini mungkin karena kita belum mengerti bagaimana pandangannya sebenarnya dalam hal ini, dan itu seharusnya tidak membuat kita menutup telinga dan membiarkan diri tertutup untuk ide-ide yang ada. Lebih dari 2 dekade sebelumnya, tepatnya pada 25 April 1929, The New York Times mempublikasikan jawaban Einstein atas pertanyaan yang dikirimkan Rabbi Herbert S. Goldstein melalui telegram. Goldstein menanyakan, apakah Einstein percaya pada Tuhan? Einstein menjawab, saya percaya kepada Tuhannya Spinoza, yang menyingkapkan dirinya dalam keteraturan dunia ini, bukan Tuhan yang mencampuri nasib dan perbuatan manusia. Di video kali ini, kita akan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang dipercayai oleh salah satu orang paling jenius di muka bumi ini, dan kenapa ia bisa mempercayai hal tersebut. Apa yang dimaksud oleh Einstein di sini? Siapa sebenarnya Tuhan Spinoza? Dan siapa sebenarnya Spinoza itu? Warning, video ini, seperti video-video kami sebelumnya, dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan didorong oleh rasa ingin tahu yang mendalam, tanpa ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Kami menyadari bahwa topik yang dibahas mungkin sensitif bagi sebagian orang yang belum terbiasa dengan sudut pandang ini. Jika Anda menemukan kekeliruan atau ketidaktepatan dalam penyampaian, kami sangat menghargai masukan Anda. Terima kasih. Selamat menonton. Bertrand Russell dalam buku tebalnya History of Western Philosophy menggambarkan Spinoza sebagai the noblest and most lovable of the great philosophers, yang paling mulia dan yang paling dicintai di antara filsuf besar. Baruch de Spinoza, yang juga dikenal dengan nama Benedictus de Spinoza, lahir pada 24 November 1632 di Amsterdam, Belanda. Ia berasal dari keluarga Yahudi Sephardim yang merupakan keturunan orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari Iberia, Spanyol dan Portugal pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 akibat penganiayaan. Keluarganya, seperti banyak orang Yahudi Sephardim pada masa itu, berusaha membangun kehidupan yang lebih aman di negeri Belanda yang dikenal dengan toleransi religius dan kebebasan intelektual. Namun, pandangannya yang radikal membuatnya dicap sebagai ateis dan dikeluarkan dari komunitas kelahirannya melalui ekskomunikasi atau yang juga dikenal dengan herem. Dan mereka mengatakan bahwa tidak akan ada ampun baginya. Murka dan kemarahan Tuhan akan berkobar melawan orang ini dan mendatangkan segala kutukan serta kesulitan yang tercantum dalam kitab hukum hingga Tuhan melenyapkannya dari muka bumi. Namun, pengucilannya justru membuatnya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bersifat keagamaan dan mengabdikan dirinya pada penyelidikan filosofis serta perenungan. Dengan itu, dia memberikan misi terhadap dirinya sendiri untuk mencari kebenaran sejati, dan dia mendapatkannya nantinya dengan menyatakan being is one, the many is one, sebuah pernyataan yang sangat radikal dan merusak banyak persepsi serta kepercayaan banyak orang pada masa itu. Dia menjelaskan, semuanya, segala sesuatu, kita, batu, pohon, burung, laut atau awan, planet, galaksi, merupakan bagian dari satu alam. Kita sebenarnya sudah tahu ini. Kita belajar tentang hal ini, namun tingginya superioritas yang kita miliki membuat kita selalu ingin merasa dibedakan. Para dewa telah mengatakan dalam gemaannya terhadap anak-anak dan utusannya bahwa kita adalah makhluk spesial yang diciptakan berdasarkan rupa mereka. Mana mungkin kita ini bagian dari semuanya? Mana mungkin kita sama dengan batu, tanah, dan angin? Mana mungkin kita sama dengan pohon, hujan, dan api? Mana mungkin kita sama dengan burung, ikan, dan awan? Kita superior. Kita makhluk tercinta. Kita makhluk yang dijanjikan. Kita makhluk yang diberikan keistimewaan. Tapi yang tidak kita sadari, karena mungkin tidak mau kita yakini, adalah bahwa kita tetap butuh makan, kita tetap butuh minum, kita bahkan butuh bernafas.
Kita butuh hal-hal yang berasal dari luar diri kita, berasal dari alam, untuk tetap hidup. Kita butuh alat-alat, kita butuh gravitasi, dan kita butuh sesama. Kita yang sangat spesial ini tidak akan bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa bernafas. Kita melihat cacing, kita mungkin melihat bahwa dia kecil, dan mungkin tidak ada gunanya di alam semesta. Namun, ketika kita zoom out sedikit, kita mulai melihat bahwa cacing menggemburkan tanah, membuatnya lebih mudah dilalui akar dan air. Mereka juga membantu mendaur ulang nutrisi ke tanah dengan mengurai bahan organik seperti daun mati, kayu, dan bangkai hewan yang nantinya digunakan oleh tanaman. Mereka juga membantu penyebaran mikroba bermanfaat. Terowongan yang mereka buat memperbaiki struktur tanah. Mereka juga merupakan makanan bagi burung, reptil, dan bahkan mamalia. Adanya cacing dalam siklus nutrisi, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem berkontribusi pada keteraturan dan stabilitas yang lebih luas dalam lingkungan global, bahkan lingkungan alam semesta. Dan ini terjadi dengan semua hal yang ada dalam dunia, dalam alam semesta, mulai dari benda mati seperti batu, sampai planet yang memutari matahari. Semuanya memiliki perannya dalam tatanan alam semesta. Semua hal saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Semuanya saling terhubung satu sama lain. Semuanya adalah satu. Spinoza mengembangkan bahwa ada 3 hal dalam alam semesta: substansi, atribut, dan modus. Kita mungkin melihat manusia sebagai substansi yang berbeda dari kayu atau angin, karena memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Namun, bagi Spinoza, substansi hanya ada satu, dan segala sesuatu yang kita lihat sebagai berbeda, hanyalah cara substansi itu mewujudkan diri. Disinilah konsep atribut menjadi penting, karena atribut adalah cara kita memahami substansi tersebut. Sebagai contoh, kita melihat sesuatu seperti pohon, dan kita mengenali bahwa pohon itu memiliki banyak bentuk, ukuran, dan mengambil ruang. Ini adalah cara kita memahami pohon melalui atribut keluasan atau extension. Ketika kita membayangkan pohon dalam pikiran kita juga mengenalinya melalui atribut pikiran atau thought, karena itu adalah cara pikiran kita memahami pohon. Dan yang ketiga, modus, yang merupakan manifestasi atau keadaan-keadaan tertentu dari substansi tersebut. Misalnya, jika kita menganggap pohon sebagai substansi, maka modus dari pohon bisa berupa daun, cabang, akar, buah, dan bunga yang ada di dalamnya. Semua ini adalah bagian-bagian atau aspek-aspek yang berbeda dari pohon, tetapi mereka tetap merupakan manifestasi dari substansi yang sama, yaitu pohon itu sendiri. Namun, ini semua hancur ketika kita sadar bahwa substansi haruslah didefinisikan secara benar. Kalau saja kita menganggap substansi sebagai dasar dari segala sesuatu, kalau saja substansi itu harus independen, pemikiran kita mengenai substansi itu salah. Spinoza menjelaskan, yang saya pahami dengan substansi adalah sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan dipahami melalui dirinya sendiri, yaitu sesuatu yang konsepnya tidak harus dibentuk dari konsep sesuatu yang lain. Dengan definisi ini, tidak ada satupun di alam semesta yang merupakan substansi. Jika kita melihat batu misalnya, kita tidak bisa mengatakan itu sebuah substansi, karena batu tidak independen dan masih membutuhkan banyak hal untuk menjadi batu itu sendiri. Karena batu itu dependen atau bergantung terhadap tanah, udara, air, dan sinar matahari yang didapatkan dari lingkungannya, yang berarti bergantung pada cuaca, iklim, siklus air di habitatnya, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan makhluk hidup, mau itu ikan paus, gajah, ataupun serigala, tidak ada satupun yang independen. Semua hal tersebut bukanlah substansi, melainkan ekstensi dari hal-hal yang berasal dari luar. Hal tersebut semuanya adalah modus dari suatu substansi, yang berarti substansi hanyalah satu, alam atau Tuhan, Deus sive natura. Bagi para religius, pandangan ini sangatlah kontroversial dan berbahaya. Pandangan bahwa Tuhan identik dengan alam semesta, tanpa sifat personal dan tidak terpisah dari ciptaannya, dianggap sebagai bentuk ateisme atau bahkan penghujatan. Namun, bagi para filsuf dan intelektual, salah satunya Einstein, pandangan ini justru dipandang sebagai pemahaman yang lebih ilmiah dan naturalistik tentang Tuhan. Spinoza menjelaskan jika Tuhan maha segalanya, maha kuasa, maha tahu, maha benar. Tidak mungkin secara akal manusia bahwa dia berada di luar alam semesta. Dia harus menjadi bagian dari alam semesta itu sendiri, atau mungkin alam semesta yang merupakan dirinya sendiri. Jika dia maha hadir, dia harus berada di mana-mana pada saat yang sama, menjadi bagian dari segalanya,
dan tidak ada satupun yang terpisah darinya. Tuhan, menurutnya, adalah substansi tunggal yang mengandung segalanya, membuat alam semesta, dan segala apapun yang ada di dalamnya adalah manifestasi dari Tuhan. Hukum-hukumnya bukan mengenai yang melanggar dibakar dan yang patut diberikan hadiah, tapi hukumnya adalah hukum dari alam itu sendiri, dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Dalam Etik, karya besarnya, Spinoza menyusun logika deduktif yang sangat kompleks dan logis, berdasarkan pada definisi, aksioma, dan proposisi yang terstruktur. Dari sistem ini, ia mendapatkan kesimpulan bahwa satu-satunya hal yang masuk akal adalah Tuhan adalah imanen, segala sesuatu yang membuatnya identik dengan alam itu sendiri. Dia dengan tegas dan kontroversial mengatakan bahwa Tuhan itu tidak personal, bukanlah entitas antropomorfik yang memiliki sifat manusia dan peduli dengan urusan serta drama manusia yang murka dan marah jika sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan, menurutnya, adalah penyebab tak terbatas, abadi, dan mutlak dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari hakikat Tuhan yang tak terbatas. Inilah yang sekarang kita sebut sebagai panteisme, kepercayaan bahwa Tuhan dan alam adalah satu, Deus sive natura, semuanya adalah satu. Untuk memahami diri sendiri, kita perlu memahami semuanya. Begitu juga sebaliknya, untuk memahami semuanya, kita perlu memahami diri sendiri. Einstein, dalam wawancara yang dipublikasikan oleh George Sylvester Viereck dengan judul Glimpses of the Great pada tahun 1930, menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah mengerti sifat Tuhan atau alam itu sendiri. Ketika ditanya apakah dia seorang panteis, dia menjawab, "Saya bukan seorang ateis. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendefinisikan diri saya sebagai seorang panteis." Masalah yang dihadapi terlalu luas untuk pikiran kita yang terbatas. Tidak bisa saya menjawab dengan sebuah perumpamaan. Pikiran manusia, tidak peduli seberapa terlatihnya, tidak dapat memahami alam semesta. Kita berada dalam posisi seorang anak kecil yang memasuki sebuah perpustakaan besar yang dindingnya dipenuhi hingga ke langit-langit dengan buku-buku dalam berbagai bahasa. Anak itu tahu bahwa seseorang pasti telah menulis buku-buku itu, tetapi ia tidak tahu siapa atau bagaimana, dan ia tidak mengerti bahasa yang digunakan untuk menulis buku-buku itu. Spinoza mengatakan bahwa di alam tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua hal disebabkan oleh keharusan yang terikat pada kontrak mulia untuk ada dan menghasilkan akibat dengan cara tertentu. Bahkan hal-hal sederhana yang terjadi pada kita, seperti ketika kita merasa haus dan mencari minum, atau biji yang kita tanam menjadi tanaman, atau percikan api yang berubah menjadi api unggun, semuanya adalah manifestasi dari sebab akibat. Keingintahuan menciptakan penemuan ilmiah, ide muncul dalam seni, getaran di tanah menjadi gempa bumi, awan gelap berubah menjadi badai. Bagaimana sesuatu dipengaruhi oleh hal lainnya tergantung pada sifat dari masing-masing hal tersebut. Bagaimana seekor rusa dipengaruhi oleh serigala berbeda dengan bagaimana rusa tersebut dipengaruhi oleh rumput segar, dan juga berbeda dengan bagaimana rusa tersebut dipengaruhi oleh hujan lebat. Spinoza dengan jelas mengatakan bahwa kita digerakkan oleh banyak sebab eksternal, dan bahwa seperti gelombang di lautan yang didorong oleh angin yang berlawanan, kita terombang-ambing tanpa mengetahui hasil atau nasib kita. Einstein juga mengungkapkan pandangan yang serupa mengenai predeterminasi ini. Pada 26 Oktober 1929, dia menjelaskan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Hal itu berlaku untuk serangga dan bintang, manusia, tanaman, maupun debu kosmik. Kita semua menari mengikuti alunan misterius yang dinyanyikan dari kejauhan oleh peniup seruling yang tak terlihat, dan kita sebagai manusia yang sadar tidak terlalu mengerti atau tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami sepenuhnya. Einstein dalam wawancaranya melanjutkan, mengatakan bahwa anak itu melihat rencana pasti dalam susunan buku-buku, tatanan misterius yang tidak dipahaminya, namun hanya samar-samar dia menduganya. Menurut saya, itulah sikap pikiran manusia, bahkan yang paling agung dan berbudaya terhadap Tuhan. Kita melihat alam semesta yang tersusun dengan sangat mengagumkan, mematuhi hukum-hukum tertentu. Namun, kita tidak hanya memahami hukum-hukum itu secara samar-samar. Pikiran kita yang terbatas tidak dapat memahami kekuatan misterius yang mengguncang konstelasi. Tetapi, jika kita mencoba untuk mengerti, kita sadar bahwa dengan pemahaman ini, tidak ada yang baik atau buruk dari dirinya sendiri.
Sebagai contoh, mungkin kita melihat hubungan antara kucing dan kijang sebagai buruk, namun singa memandang hubungannya dengan kijang sebagai baik, karena dapat memberikan mereka makanan yang bergizi. Kita memandang apa yang baik atau buruk tergantung pada bagaimana hubungan itu berpengaruh pada kita. Segalanya menjadi relatif. Hal ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu tidak hanya didefinisikan oleh sifat-sifat yang dimilikinya, tetapi juga oleh relasinya. Misalnya, hubungan zirafah dengan leher panjangnya adalah akibat dari relasinya dengan makanannya yang ada di pohon tinggi. Begitu juga, kukang yang lambat memiliki kecocokan dengan makanannya yang mudah ditemukan di pohon-pohon rendah. Spinoza berpendapat bahwa dengan pengetahuan ini, kita harus mencari kesempurnaan sesuatu di dunia yang mempengaruhi kita secara positif dan bertahan lama. Semua alam menurutnya seperti ini. Semuanya berusaha untuk mengetahui bagaimana caranya, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk bertahan hidup lebih lama. Bahkan, beberapa makhluk hidup mengorbankan diri mereka demi mencapai kesempurnaan bagi spesies mereka. Dia menulis, apapun yang membantu kita untuk mencapai kesempurnaan itu, kita sebut baik, dan apapun yang menghambat kita mencapainya atau tidak membantu kita mencapainya, kita sebut buruk. Konsep ini adalah yang disebut sebagai konatus, yaitu usaha atau upaya yang dilakukan oleh suatu organisme untuk mencapai kesempurnaan. Setiap hal, sejak ia bisa, dengan kekuatannya sendiri, berusaha untuk tetap ada. Misalnya, seperti halnya pohon yang meraih sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang, atau ikan yang berenang melawan arus untuk bertahan hidup. Dikarenakan konatus kita memiliki keinginan untuk hal-hal yang memberikan kita kesejahteraan, seperti makanan, tempat tinggal, hubungan, dan kita juga memiliki keinginan untuk menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan, seperti rasa sakit, rasa sedih, kesepian, dan lainnya. Dari sini, kita sadar bahwa meskipun kita mungkin tidak bebas dalam bertindak, kita bisa belajar mengenai sebab-sebab yang mengarah ke akibat. Pemahaman tentang sebab dan akibat ini menjadi kunci dari kebebasan. Dengan pemahaman yang memadai, kita sebagai makhluk hidup yang memiliki konatus bisa mencapai kesempurnaan dengan mencari tahu apa yang sebenarnya memberikan kita kesejahteraan lebih lama. Jadi begini, seperti pohon yang berusaha mencari air dan cahaya untuk bertumbuh. Meskipun tanaman mungkin menikmati hujan yang datang tiba-tiba, namun mengetahui bahwa penyiraman yang teratur lebih baik bagi pertumbuhannya, membuatnya lebih kuat dalam jangka panjang. Begitu juga dengan kita, kadang-kadang kita menikmati hal-hal yang instan, seperti makanan cepat saji, namun kita tahu bahwa dengan memilih yang lebih sehat, kita akan lebih sejahtera dalam waktu yang lebih lama. Tentu saja, ada kalanya kita menikmati hal-hal tersebut untuk keadaan tertentu, misalnya saat berkumpul dengan teman-teman atau sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri. Spinoza tidak mengatakan bahwa satu hal lebih baik daripada hal lainnya, tetapi kita harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai pilihan kita, menggunakan akal dan pemahaman. Dia menjelaskan bahwa cinta intelektual atau pemikiran tentang Tuhan adalah bagian dari cinta tak terbatas yang dimiliki Tuhan dalam mencintai dirinya sendiri. Spinoza mengatakan bahwa sebagai manusia yang memiliki konatus, kita memiliki tujuan utama dalam kehidupan, yaitu mencapai amor dei intellectualis atau cinta intelektual kepada Tuhan. Ini merujuk pada pemahaman rasional dan cinta terhadap hukum-hukum alam atau hukum Tuhan. Ini adalah versi ekstrem dari bagaimana kita bisa mencapai pengetahuan tentang hubungan antar hal dengan mencapai pemahaman ini. Menurut Spinoza, manusia akan mencapai kesempurnaan dan menemukan kebenaran yang sejati. Dan inilah yang mungkin menginspirasi Albert Einstein yang termotivasi sangat tinggi untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam semesta. Penemuan-penemuannya, seperti teori relativitas khusus dan umum, merevolusi pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan pergerakan planet-planet dan bintang-bintang. Temuannya menjadi dasar bagi kosmologi modern. Pada Desember 1952, Einstein mengatakan, "Perasaan saya religius sejauh saya dipenuhi dengan ketidakmampuan pikiran manusia untuk memahami lebih dalam harmoni alam semesta yang kita coba rumuskan sebagai hukum alam." Einstein, dengan pemahamannya yang dalam mengenai banyak aspek dari hukum alam ini, merasakan kedalaman dan harmoni dalam alam semesta yang melampaui pemahaman manusia. Dengan kerendahan hatinya, dia mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah mengerti sepenuhnya misteri-misteri alam semesta ini. Dan sudah tugas kita lah sebagai manusia, atau mungkin penerus kita, untuk mulai memecahkan satu persatu misteri yang disembunyikan oleh alam semesta.
Saat makan malam bersama Alfred Kerr, dia mengatakan, "Cobalah untuk menembus rahasia alam dengan cara kita yang terbatas. Maka kamu akan menemukan bahwa di balik semua rangkaian yang dapat dilihat, masih ada sesuatu yang halus, tidak nyata, dan tidak dapat dijelaskan." Penghormatan terhadap kekuatan ini yang melampaui apapun yang dapat kita pahami adalah agama saya. Sejauh itu, saya sebenarnya religius. Kita seperti anak kecil yang berkeliaran di perpustakaan yang sangat besar, kagum dengan segala buku, tulisan, dan susunannya. Memberikan dugaan-dugaan terhadapnya, tapi kita tidak pernah tahu pasti. Kita tidak pernah tahu mengenai kebenaran, dan itulah tugas kita. Secara perlahan, memberikan dugaan demi dugaan untuk mencapainya. Einstein mengatakan dengan tegas kembali, "Saya tidak dapat membayangkan Tuhan yang memberi hadiah dan menghukum objek ciptaannya yang tujuannya dibentuk berdasarkan tujuan kita. Saya tidak dapat percaya bahwa individu dapat bertahan hidup setelah kematian tubuhnya, meskipun jiwa yang lemah menyimpan pikiran seperti itu melalui rasa takut atau keegoisan yang mengakar." Bagi kita yang menjunjung tinggi agama, mendengar itu cukup membuat telinga terasa panas. Dan mungkin kita langsung mengasumsikan bahwa dia tidak bermoral, sama seperti kita mengasumsikan mereka yang juga tidak memiliki agama. Karena beberapa dari kita mungkin berpikir, kalau seseorang tidak diatur oleh janji hadiah, jika berbuat baik dan ancaman hukuman jika berbuat salah, berarti dia pasti tidak akan menjadi orang baik. Dia pasti akan merasa sangat bebas dan melakukan apa saja sesuka hatinya. Namun ini justru keliru besar. Dia pernah menulis, "Saya tidak percaya bahwa seseorang harus dibatasi dalam tindakan sehari-harinya karena takut akan hukuman setelah kematian, atau bahwa ia harus melakukan sesuatu hanya karena dengan cara ini ia akan diberi pahala setelah ia meninggal. Ini tidak masuk akal. Bimbingan yang tepat selama hidup seseorang seharusnya adalah bobot yang ia berikan pada etika dan jumlah pertimbangan yang ia miliki untuk orang lain. Upaya manusia yang paling penting adalah memperjuangkan moralitas dalam tindakan kita. Keseimbangan diri kita, dan bahkan keberadaan kita, bergantung padanya. Hanya moralitas dalam tindakan kita yang dapat memberikan keindahan dan martabat bagi kehidupan. Untuk menjadikannya kekuatan hidup dan membawanya ke dalam kesadaran yang tajam, mungkin itu adalah tugas utama pendidikan. Landasan moralitas tidak boleh dibuat bergantung pada mitos atau terikat pada otoritas apapun, agar keraguan tentang mitos atau tentang legitimasi otoritas tidak membahayakan dasar dari penilaian dan tindakan yang baik. Dan ini sangat sesuai dengan Spinoza. Ya, dia adalah salah satu pemikir yang sangat kuat secara intelektual, tapi secara etis dia bahkan lebih tinggi. Mengingat tulisan utamanya bernama Etika, yang berarti etika. Seperti yang dijelaskan oleh Bertrand Russell dalam buku tebalnya The History of Western Philosophy, dia mengatakan, secara intelektual, sebagian filsuf lain mungkin telah melampauinya, tetapi secara etika, dia unggul. Bagi Spinoza, Tuhan adalah alam, yang berarti segala hal adalah satu substansi. Dan untuk bertindak secara rasional, kita harus melihat alam, mencari tahu apa yang paling baik. Lihatlah bagaimana orang-orang yang pernah kehilangan orang yang dicintainya menjadi sangat baik kepada orang lain. Bagaimana orang-orang yang pernah menghadapi tantangan mengerikan menjadi lebih kuat dan lebih tenang menghadapi kehidupan. Bagaimana orang-orang yang telah berumur lebih menerima kenyataan mengenai kematian. Bahkan bagaimana seseorang yang telah bepergian jauh menjadi lebih rendah hati. Semakin luas pandangan, semakin luas pula orientasi seseorang. Ia bisa melihat lebih jauh dan dengan jangka panjang. Melihat kesempurnaan atau keberlangsungan adalah cara berpikir yang paling mulia. Spinoza menyebut ini sebagai sudut pandang Tuhan. Ia mengatakan, menyempurnakan intelek tidak lain adalah memahami Tuhan, sifat-sifatnya, dan tindakannya yang mengikuti dari kebutuhan alamnya. Dipengaruhi oleh para Stoik dari Yunani dan Romawi kuno, ia memandang bahwa kesenangan hewani, ketakutan, dan kemarahan bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan. Tapi seperti para Stoik, kita harus bisa mengandalkan rasionalitas kita. Dari situlah muncul ketenangan yang penuh sukacita, yang pada akhirnya memberikan hasil yang paling baik. Dengan memiliki sukacita karena peningkatan konatus kita sebagai bagian dari alam semesta, kita pasti merasakan hal ini juga dari bagaimana semua terjadi di sekitar kita. Ketika para filsuf Stoik mengatakan bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa kita kontrol
dan yang tidak bisa kita kontrol, Spinoza, meskipun memandang Seneca dengan tinggi, mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki apapun yang sepenuhnya berada dalam kontrol kita. Tapi kita bisa mengetahui sebab mana yang bisa mengakibatkan apa. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengetahuan mengenai sebab akibat inilah yang akan membebaskan manusia. Janganlah marah terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Marah terhadap kemacetan karena banyaknya orang yang pergi bekerja adalah hal yang sia-sia. Marah terhadap badai karena menenggelamkan kapal adalah hal yang keliru. Marah terhadap rubah karena memangsa ayam adalah hal yang keliru. Dengan mulai belajar dan mengetahui, kita bisa melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih luas. Ini membuat kita bisa merasakan segala sesuatu dengan lebih tenang. Mengarahkan emosi negatif terhadap satu hal akan menjadi tidak masuk akal jika kita memisahkan emosi atau afeksi dari pemikiran tentang penyebab eksternal dan menggabungkannya dengan pemikiran lain. Maka cinta atau kebencian terhadap penyebab eksternal tersebut akan hancur, sebagaimana kekacauan mental yang timbul dari afeksi ini. Emosi dan keinginan seringkali menyesatkan. Satu-satunya cara untuk melihat susunan dan hubungan di balik semuanya adalah dengan pemahaman yang dalam mengenai dunia tempat kita berada, mengetahui mengapa sesuatu terjadi, bagaimana satu hal muncul dari yang lain. Dengan ini, kita akan sampai pada ketenangan yang kuat. Dalam sistem Spinoza, kebajikan merupakan sinonim dari kekuasaan yang secara spesifik berarti bertindak sesuai dengan sifat seseorang. Bagi manusia, ini berarti bertindak secara rasional. Semakin seseorang bertindak sesuai dengan rasionalitasnya, semakin bijak dirinya. Dan untuk mencapai kebijakan ini, kita harus terus-menerus mengembangkan pemahaman serta rasionalitas kita. Kita belajar untuk melihat melampaui kesementaraan dan menemukan ketenangan dalam pengertian yang lebih luas. Bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung dan diatur oleh hukum-hukum yang tak terelakkan. Dengan memahami hukum-hukum ini, kita juga memahami diri kita sendiri dan tempat kita dalam tatanan alam semesta. Melakukan hal yang baik bukan karena ingin hadiah atau takut akan hukuman, tapi karena kita tahu bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Sebagai manusia yang mencoba mencari tahu misteri dari alam semesta, semakin seseorang mencapai pemahaman mengenai dunia, semakin ia mengetahui tempatnya di dalamnya. Ia dapat memposisikan keinginan dan tindakannya berdasarkan pada pengetahuan tersebut. Bagi Spinoza, kebahagiaan tidak didapatkan dari hal-hal eksternal ataupun kesenangan yang semu, melainkan dari keadaan internal yang penuh dengan pengetahuan dan rasionalitas. Hidup yang etis menurutnya adalah hidup yang berupaya mencapai keadaan ini, keadaan di mana kita mendapatkan rasa kesenangan dan kepuasan yang berasal dari pengetahuan tentang rasionalitas alam semesta. Dalam bahasanya, the intellectual love of God, cinta intelektual kepada Tuhan. Pandangan saya mendekati pandangan Spinoza. Kekaguman pada keindahan dan kepercayaan terhadap kesederhanaan logis, suatu tatanan yang bisa kita pahami, meski secara terbatas. Saya percaya bahwa kita harus puas dengan pengetahuan dan pemahaman kita yang tidak sempurna, dan memperlakukan nilai-nilai serta kewajiban moral sebagai persoalan manusia semata, yang paling penting dari semua persoalan manusia. Einstein menggema dengan sentimen Spinoza dalam refleksinya tentang kondisi manusia. Ia menyadari bahwa meskipun keterbatasan intelektual ada, kita tetap harus menghadapi persoalan paling mendalam tentang dunia, nilai-nilai dan kewajiban moral, dengan kekuatan penuh dari pemikiran dan pertimbangan etis kita. Tugas ini, meskipun monumental, sangatlah penting. Seperti yang diamati Einstein dengan jernih, jalan menuju pemahaman semacam itu penuh kesulitan. Pencarian pengetahuan dan kejernihan moral bukanlah jalan bagi mereka yang menghindar, melainkan langkah yang menuntut upaya serta dedikasi luar biasa. Spinoza menutup karya besarnya dengan mengatakan, jalan menuju hal-hal yang telah saya tunjukkan sekarang tampaknya sangat sulit, tetapi bisa ditemukan. Dan tentu saja, sesuatu yang sangat jarang ditemukan pasti sulit. Sebab jika keselamatan tersedia dan bisa didapat tanpa usaha besar, bagaimana mungkin hampir semua orang mengabaikannya? Namun, keunggulan itu setara dengan kelangkaannya.